Di tepi jalan desa yang tak seberapa lebar, berdiri sebuah warung sederhana beratap seng dan berdinding terpal plastik, bertuliskan, "Pecel lele, lestari, murah lezat." Di siang hari, warung itu tampak biasa saja, bahkan nyaris tak menarik perhatian. Tapi begitu malam turun dan cahaya lampu minyak menyala, tempat itu berubah menjadi magnet yang memikat warga dari berbagai penjuru kampung. Aroma bakaran ikan lele menyeruak ke jalanan, menggoda siapa saja yang lewat. Asap tipis mengepul dari tungku arang di depan warung, bercampur dengan bau sambal ulek yang pedas menggigit. Kursi-kursi plastik berderet rapi, penuh oleh pengunjung yang menyantap pecel lele dengan lahap, tak peduli meski harus duduk berdesakan. Suara kecapan, gelak tawa, dan denting sendok bertalu-talu jadi musik malam yang akrab. Warungnya Pak Seno sekarang warung kota, celetuk seorang ibu-ibu dari RT seberang, sambil melirik warung itu dari kejauhan. Iya, warungnya tiap hari gak pernah sepi. Tak kira ada jimatnya, balas yang lain setengah berbisik, setengah bergurau, meski sorot matanya tak main-main. Pak Seno, pemilik warung, lelaki parubaya berperawakan kurus namun cekatan, tampak sibuk membolak-balik lele di atas panggangan. Keringat menetes dari pelipisnya, tapi wajahnya tetap tenang. Ada ketekunan yang sudah menahun di geraknya, seperti telah menyatu dengan bara api yang ia jaga saban malam. Di belakangnya, Bu Yanti, istrinya, berbadan sedikit gempal, sibuk menyiapkan nasi, lalapan, dan sambal. Ia jarang bicara, hanya sesekali memberi aba-aba pada dua pelayan muda yang membantu mereka. Tapi sorot matanya tajam, seperti terus menghitung jumlah porsi dan uang yang masuk. Warung itu buka mulai selepas maghrib hingga tengah malam. Dan ajaibnya, setiap malam selalu penuh. Tak pernah sepi. Bahkan saat warung sebelah tutup karena tak laku, warung Pak Seno tetap ramai. Kampung mulai bertanya-tanya. Mereka yang dulu mengenal Pak Seno sebagai penjual lele keliling, dengan pikulan dan lampu petroma kecil, kini mendapati lelaki itu tinggal di rumah tingkat warna putih gading. Di garasi rumah itu terparkir mobil MPV baru yang masih mengkilap, plat nomornya bahkan belum diganti permanen. Dari jualan lele kok bisa kebeli Alphard, celetuk Pak Mardi, tetangga sebelah, sambil mengisap rokok kelintingannya. Yo mungkin laris tenan, Mar. Saiki kan zaman medsos, wong sakota bisa datang, jawab kawannya, tapi nada suaranya mengandung keraguan. Bisik-bisik mulai merebak. Ada yang bilang Pak Seno ikut arisan bodong. Ada juga yang menyangka dia menang lotre gelap. Tapi cerita paling sering terdengar, dan paling membuat merinding, adalah bahwa ia pesugihan. Bahwa di balik asap lele bakar itu, ada perjanjian kelam yang tak bisa dilihat mata biasa. Namun siapa yang berani benar-benar bertanya? Apalagi setelah kejadian beberapa minggu lalu, tetangga depan rumah Pak Seno, seorang pria muda pengangguran, mendadak jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, matanya kosong seperti melamun terus. Katanya, malam sebelum sakit, ia menguping pembicaraan di belakang warung Pak Seno. Keesokan harinya, lidahnya keluh dan badannya lemas seperti habis ditindih sesuatu. Mungkin cuma masuk angin, kata orang tuanya, walau mereka sendiri terlihat takut tiap lewat depan rumah Pak Seno. Namun di balik kecurigaan itu, tak bisa dipungkiri bahwa warung tersebut memang memikat. Rasanya tetap nikmat, walau ikan lele kadang terlalu garing atau sambalnya terlalu asin. Entah mengapa, para pelanggan tetap kembali, malam demi malam, seolah lidah mereka tak bisa berpaling. Angin malam menyusup lewat sela-sela dedaunan pohon mangga yang tumbuh di belakang warung. Daunnya bergemerisik pelan, seolah membisikkan rahasia yang belum selesai terucap. Sementara dari kejauhan, sesekali terdengar suara burung hantu. Dan bila malam makin larut, suara gaduh warung akan mereda menjadi percakapan pelan-pelan, lalu bisu. Di saat itulah biasanya Pak Seno termenung. Berdiri di belakang warung, di dekat tungku arang yang tinggal bara. Menatap ke arah kebun bambu yang sunyi dan hitam di belakang desa, tempat yang, katanya, hanya didatangi orang-orang yang sudah putus asa. Namun tak ada yang tahu. Yang mereka lihat hanyalah warung pecel lele yang ramai, pemiliknya yang semakin makmur, dan bau bakaran yang menguar setiap malam seperti pemanggil rezeki dari kegelapan.
Warung itu terus hidup, menyala di antara kecurigaan dan kekaguman. Sebuah panggung kecil tempat kehidupan sederhana dijalani, atau mungkin hanya topeng dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan malam-malam itu pun terus bergulir, seperti bara yang tak pernah padam. Beberapa tahun sebelum warung pecel lele itu ramai, kehidupan Pak Seno dan Bu Yanti jauh dari kata sejahtera. Warung mereka saat itu hanyalah tenda reot di pinggir lapangan desa, berdiri dari tiang bambu dan kain terpal bekas baliho. Meja makannya hanya 2, kursi plastiknya pun sudah retak-retak. Malam itu angin bertiup kencang. Pelang kecil bertuliskan, lele bakar sederhana, nyaris terlepas dari ikatannya. Api kompor nyaris padam karena diterpa angin. Hanya ada satu pelanggan duduk, itu pun anak kecil yang membeli es teh saja. Pak Seno duduk memeluk lutut di belakang warung, matanya menatap kosong ke tanah berdebu. Tumpukan utang di buku kecilnya sudah melebihi penghasilan selama 3 bulan. Ia masih ingat wajah marah Pak Dul, rentenir pasar yang terakhir kali datang menghentak meja. Minggu depan harus lunas. Gak ada alasan. Kalau nggak bisa bayar, istrimu tak bawa buat jaminan, begitu gertakannya. Ucapan itu seperti racun yang terus mengendap dalam kepala. Meskipun kasar, Pak Seno tahu ancaman itu bukan omong kosong. Sudah banyak yang terlilit, lalu kehilangan barang, rumah, bahkan keluarganya. Warung yang ia bangun dengan susah payah sejak menikah dengan Bu Yanti kini justru jadi beban. Tak ada pengunjung, lele-lele yang ia goreng pagi hari kadang harus dibuang esok malam. Uang tak masuk, tapi minyak goreng, cabai, dan nasi tetap harus dibeli. Wong warung sekarang itu makin banyak, Pak. Kalau saingan itu biasa, ujar Bu Yanti suatu malam, mencoba menenangkan sambil membersihkan ulekan sambal yang hanya terpakai 1 kali malam itu. Tapi malam itu, kesabaran Pak Seno habis. Ia melemparkan buku utangnya ke lantai tanah, dan berdiri sambil menggebrak meja kayu lapuk. Kamu enak, tinggal ngomong sabar. Aku yang ngutang. Aku yang dikejar-kejar. Bu Yanti terkejut, suaranya tercekat. Wajahnya menegang, tapi tak menangis. Mereka sudah terlalu sering bertengkar akhir-akhir ini. Tentang uang, tentang lele yang tak laku, tentang hutang yang membelit seperti ular tak kasat mata. Beberapa malam berikutnya, warung mereka tutup. Bukan karena libur, tapi karena tak sanggup lagi membeli bahan. Pak Seno hanya duduk di teras rumah kontrakan kecil mereka, menatap lampu jalan yang berkelap-kelip. Dalam hati ia mengutuki nasib, dan sesekali bertanya dalam doa, kenapa orang seperti dia yang rajin dan jujur justru terus diinjak hidup? Suatu sore, datanglah seorang laki-laki tua dengan rambut beruban dan kulit gelap legam. Langkahnya pelan, tapi suaranya berat dan dalam. Namanya Pak Darto, teman lama Pak Seno semasa masih jualan keliling. Ia kini tinggal di kampung sebelah, katanya baru saja datang menghadiri tahlilan. Aku dengar kabar kamu dari orang pasar, katanya hutangmu mulai ngumpul kayak hama. Pak Seno mengangguk lemas. Ia sudah terlalu lelah menyangkal. Pak Darto mengeluarkan lintingan tembakau dari sakunya, menyalakan korek api, dan mengisapnya perlahan. Kalau kamu mau, aku bisa kenalkan seseorang. Tapi ini bukan buat orang setengah-setengah. Pak Seno menoleh, diam beberapa saat. Seseorang siapa? Namanya Ki Tulus. Dukun tua. Tapi bukan dukun sembarangan. Ia bisa bantu orang yang benar-benar kepepet. Pak Seno tertawa miris. Mau dibantu apa? Dipinjami jin buat dagang? Pak Darto tak ikut tertawa. Wajahnya justru menjadi lebih serius. Dia bisa bikin warungmu ramai. Tapi ada syarat. Ada jalan yang harus kamu lewati. Dan jalan itu gelap. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut malam yang enggan menghilang. Pak Seno terdiam, lalu berdiri. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, tak menjawab apa-apa. Namun malam itu, pikirannya dipenuhi bayangan. Bayangan warung yang ramai. Bayangan orang-orang antre membeli lele goreng buatannya. Bayangan utangnya lunas. Bayangan mobil.
Rumah. Wajah istrinya yang kembali tersenyum. Ia tak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia tak bisa tidur. Dan sebelum subuh tiba, ia sudah duduk di atas motornya, menghadap ke jalan menuju kebun bambu di belakang desa sebelah, tempat yang dikatakan Pak Darto sebagai tempat tinggal Ki Tulus. Namun, itu cerita untuk malam lain. Untuk saat itu, yang tinggal hanyalah seorang lelaki yang telah kehabisan pilihan, dan hasrat untuk membalik nasib, walau harus menapaki jalan yang tak bisa ditarik kembali. Langit malam gelap gulita. Bulan tertutup awan, dan angin membawa aroma lembab yang menusuk hidung. Di ujung desa, melewati pematang sawah dan kebun kosong, Pak Seno mengendarai motornya pelan. Lampu motor menyinari jalan setapak sempit yang diapit rumpun bambu lebat, rapat seperti dinding, menjulang seperti gerbang ke dunia lain. Kebun bambu itu sudah lama ditinggalkan. Warga jarang berani mendekat, apalagi malam-malam seperti ini. Mereka percaya tempat itu angker. Bahkan siang hari pun, sinar matahari nyaris tak mampu menembus rimbunnya daun. Pak Seno mematikan motornya sebelum benar-benar masuk ke dalam kebun. Ia menuntunnya pelan. Suara kodok bersahut-sahutan dari arah rawa kecil di pinggir kebun. Daun bambu beradu diterpa angin, mengeluarkan suara kresak-kresuk yang terdengar seperti bisikan. Bau tanah basah bercampur aroma lumut tua membuat napas Pak Seno terasa berat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara malam menusuk. Di tangan kirinya, ia menggenggam buntelan kain berisi kembang 7 rupa dan kemenyan, sesuai pesan Pak Darto. Di ujung jalan setapak, ia melihat sosok berdiri membelakanginya. Jubah hitam lusuh menutupi seluruh tubuhnya. Rambutnya panjang tak terurus. Wajahnya samar, tertutup bayangan daun dan asap tipis dari bara kecil yang menyala di atas batu. Pak Seno, suara itu dalam, berat, seperti bukan keluar dari satu mulut saja. Pak Seno menelan ludah, lalu mengangguk. Ki Tulus? Orang itu tak menjawab, hanya mengangguk kecil. Lalu ia membungkuk, mengambil sebatang tongkat kayu, dan menunjuk ke arah sebuah gundukan tanah di sudut kebun. Gundukan itu tak ditandai nisan, hanya ditumbuhi ilalang dan lumut, seperti tak pernah diziarahi siapapun. Gali, perintahnya singkat. Pak Seno terpaku. Gali? Kuburan ini? Ki Tulus menoleh, dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat, kulit keriput, mata tajam menyorot, dan mulut yang mengembang senyum, bukan ramah, tapi menyerupai ejekan. Bukan sembarang kuburan. Ini milik orang yang dulu juga menempuh jalan ini. Tapi dia melanggar janji. Sekarang, gilirannya kamu melanjutkan. Tangan Pak Seno gemetar saat menerima cangkul dari Ki Tulus. Ia melangkah pelan ke arah gundukan, lalu mulai menggali. Tanah lembab membuat cangkul berat. Setiap kali besi cangkul menghantam tanah, terasa seperti menyingkap rahasia lama yang seharusnya dibiarkan tertutup. Setelah sekitar setengah jam, ujung peti kayu rapuh mulai tampak. Pak Seno berhenti, napasnya terengah. Buka, perintah Ki Tulus. Dengan tangan gemetar, Pak Seno mencungkil kayu peti. Bau busuk yang menyengat segera keluar, seperti bangkai busuk yang dikubur bertahun-tahun. Di dalamnya, tubuh terbalut kain kafan kotor. Wajahnya tertutup rapat, tapi bagian tubuh lain sudah mulai hancur dimakan waktu. Pak Seno nyaris muntah. Ki Tulus menyodorkan sebilah golok tua, karatan di ujungnya. Potong kepalanya. Pak Seno mundur satu langkah. Apa? Apa ini memang perlu? Kalau kamu ingin warungmu penuh. Kalau kamu ingin utangmu lunas. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, ya, ini syaratnya. Pak Seno memejamkan mata. Dalam bayangannya, terlintas wajah Bu Yanti yang murung, rumah kontrakan mereka yang sempit dan bocor, wajah Pak Dul yang garang menagih utang, dan warung yang sepi seperti kuburan. Tangannya gemetar saat mengangkat golok. Ia mengayun sekali, meleset. 2 kali, goloknya menghantam tulang. Suara retak itu menghantam telinga seperti guntur. Kepala mayat itu akhirnya terlepas.
Pak Seno terdiam, napasnya terhenti, seperti ada bagian dari dirinya yang ikut mati malam itu. Ki Tulus membuka buntelan kain putih baru, lalu melemparkannya ke arah Pak Seno. Bungkus ulang. Tapi tanpa kepala. Dengan tangan gemetar, Pak Seno menggulung kain kafan, membungkus tubuh itu kembali. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi tubuh itu terasa lebih ringan dari yang ia duga. Seolah-olah, si mayat membiarkan dirinya dibungkus ulang. Setelah selesai, Ki Tulus meletakkan pocong tak berkepala itu di tanah. Lalu ia menyalakan kemenyan, duduk bersila, dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Asap mengepul dari dupa, menggulung perlahan di antara pohon bambu yang diam seperti menyimak. Mulai malam ini, setiap malam Jumat Kliwon, kau beri dia darah ayam cemani, ucap Ki Tulus setelah selesai. Kalau lupa, tanya Pak Seno pelan. Dia akan datang menagih. Dan dia tak suka ditagih janji. Pak Seno menunduk. Dalam hatinya, suara hatinya berteriak. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu, malam itu, ia telah melewati batas. Tak ada jalan pulang. Ki Tulus berdiri, membalikkan tubuh, lalu berjalan masuk ke kegelapan bambu tanpa berkata apa-apa lagi. Dan Pak Seno berdiri di sana sendirian, di bawah langit tanpa bintang, dengan darah di tangannya, dan janji yang tak bisa dibatalkan. Hanya berselang 2 minggu setelah malam mencekam di kebun bambu, perubahan itu mulai terlihat. Tak ada pengumuman, tak ada promosi. Tapi entah bagaimana, warung Pak Seno yang tadinya sepi, kini didatangi pelanggan satu persatu, lalu berbondong-bondong seperti kena hipnotis. Warung yang dulu hanya disambangi tetangga dekat, kini ramai oleh orang dari desa seberang, bahkan dari kota kecamatan. Anak muda, pekerja proyek, sopir truk malam, dan bahkan pedagang dari pasar, semuanya seperti menemukan candu dalam sepiring pecel lele Pak Seno. Aroma bakaran ikan masih sama. Sambalnya masih pakai cobek batu yang retak di pinggirnya. Lele-lele itu pun kadang disimpan semalaman, bahkan dagingnya mulai lembek dan amis. Tapi anehnya, pelanggan justru menyebut rasa lele itu semakin gurih, semakin nikmat. Ada yang bilang dagingnya lebih empuk, ada yang bilang sambalnya bikin nagih. Tak sedikit yang menyebut, entah kenapa, pengin balik lagi terus. Pak Seno dan Bu Yanti tidak banyak bicara. Mereka hanya bekerja lebih cepat, lebih efisien. Pelayan pun bertambah 2 orang lagi. Uang masuk deras, tak terhitung tiap malam. Kaleng tempat uang tak lagi cukup. Kini Pak Seno memakai kotak besi dengan gembok kecil, disimpan di bawah meja dekat kompor. Di rumah kontrakan mereka yang sempit, lemari plastik mulai diganti lemari jati. Disusul dengan televisi layar datar, kulkas 2 pintu, dan mesin cuci baru. Hanya dalam 3 bulan, mereka pindah ke rumah baru, sebuah bangunan 2 lantai di tepi desa, dengan pagar besi hitam dan halaman luas yang ditanami palem hias. Mobil putih mengilap terparkir di depan. Merek terkenal. Plat baru. Warga desa terperangah. Warung kecil pinggir jalan kini menghasilkan kemewahan yang tak masuk akal. Lele apa yang dijual Seno itu? Lele emas, sindir Bu Sarti, tetangga lama yang dulu sering nyumbang sambal saat warung Pak Seno sepi. Uang lain sepi, kok warung Seno malah ngundang tamu, gumam Pak Mardi, yang warung baksonya bangkrut 2 bulan lalu. Gosip mulai berseliweran. Ada yang bilang Pak Seno pakai penglaris dari Laut Selatan. Ada yang yakin ia pelihara tuyul. Tapi cerita paling santer, dan paling menyeramkan, datang dari seorang pemuda bernama Wawan. Wawan, anak muda iseng yang penasaran, pernah mencoba mengintip warung itu lewat celah belakang. Ia bersembunyi di semak-semak, tepat malam Jumat Kliwon, saat warung sudah tutup. Ia mengaku melihat Pak Seno membuka pintu belakang warung, membawa seekor ayam hitam besar yang menggelepar di tangannya. Ia menyembelih ayam itu tanpa suara, lalu menuangkan darah segar ke dalam baskom kecil, membawanya masuk ke ruang sempit yang terkunci dari luar. Keesokan paginya, Wawan ditemukan terbaring di kamarnya dengan mata melotot dan mulut berbusa. Ia terus mengigau, menyebut-nyebut, pocong tanpa kepala, sambil gemetar.
Setelah itu, tubuhnya lumpuh sebagian, dan sampai hari ini hanya bisa duduk di kursi roda dengan tatapan kosong. Warga geger. Tapi tak ada yang berani mengkonfrontasi Pak Seno. Wajahnya tetap tenang, kadang bahkan tersenyum saat lewat di jalan desa. Ia menyapa orang-orang dengan ramah, pura-pura tak tahu apa-apa. Bu Yanti pun tampak berbeda. Ia tak lagi cerewet. Pakaiannya semakin mewah, perhiasan mulai menghiasi jemari dan telinganya. Tapi tubuhnya terlihat lebih pucat, dan matanya, walau selalu tersenyum, terlihat sayu seperti menahan sesuatu yang tak bisa dikatakan. Seseorang pernah berbisik pada tetangganya, bahwa rumah Pak Seno memancarkan aura kelam. Rasanya seperti dekat kuburan dingin dan amis, katanya. Beberapa tetangga mengaku mencium bau anyir darah setiap malam Jumat Kliwon, padahal tak ada yang disembelih di rumah Pak Seno. Ada pula yang mendengar suara bisikan dari balik tembok rumah, seolah seseorang sedang berdoa dengan suara serak dan pelan. Semakin hari, rasa penasaran berubah jadi ketakutan. Mereka yang dulu iri, kini menjaga jarak. Mereka yang berani membicarakan terlalu banyak, mulai jatuh sakit satu persatu. Pak Budi, pedagang keliling, suatu malam berseloroh saat nongkrong di pos ronda. Warung lele itu sih pasti ada penglarisnya. Masak lele sisa 2 hari masih dibilang enak. 2 hari kemudian, Pak Budi ditemukan jatuh dari tangga rumahnya, lehernya patah. Istrinya bersumpah, malam sebelum kejadian, Pak Budi bermimpi dikejar pocong tanpa kepala. Katanya, si pocong minta dikembalikan, liris sang istri saat ditanya tetangga. Cerita itu menyebar cepat, lalu diiringi keheningan. Tak ada yang berani menuduh lagi. Tak ada yang bertanya langsung pada Pak Seno. Warungnya tetap berdiri. Tetap ramai. Tetap penuh pelanggan. Dan di sudut hatinya, Pak Seno tahu, semua ini bukan karena kelezatan sambal atau keuletan kerja keras. Ini karena darah. Karena janji. Karena sesuatu yang sudah menunggu dalam kegelapan tiap malam Jumat Kliwon, menanti jatah, menanti dipanggil, dan menanti kepala. Riko, anak sematawayang Pak Seno dan Bu Yanti, dulu dikenal ceria. Ia sering membantu di warung, menyapa pelanggan, bahkan suka bermain-main dengan pelayan sambil membawa pesanan ke meja. Tapi akhir-akhir ini, wajah anak lelaki berusia 12 tahun itu berubah pucat. Pandangannya kosong. Ia bicara makin jarang. Dan yang paling mengkhawatirkan, ia mulai takut tidur di kamarnya sendiri. Bu, ada yang berdiri di pojok kamar. Malam-malam, waktu Riko bangun, ucapnya suatu pagi, suaranya pelan dan penuh getar. Bu Yanti yang saat itu sedang menanak nasi hanya diam. Matanya memandang ke arah anaknya, tapi tak berkata apa-apa. Sudah berulang kali Riko mengeluh hal serupa. Katanya, setiap malam, ia bermimpi ada sosok tinggi, terbungkus kain kafan, berdiri di sudut kamar. Wajahnya tak ada. Hanya leher gelap, seperti habis dipotong. Dia diam aja, gak gerak. Tapi Riko bisa dengar dia napas, kasar, berat, cerita Riko dengan suara gemetar. Pak Seno selalu menepis. Mimpi aja itu. Kamu kecapean. Jangan terlalu sering main HP. Namun dalam hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia buang. Ia tahu, mimpi anaknya bukan mimpi biasa. Ia tahu betul, ada sesuatu yang kini mulai menuntut lebih dari sekadar darah ayam hitam. Malam-malam mereka tak lagi tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, tepat lewat tengah malam, suara aneh terdengar dari ruang belakang rumah. Suara gesekan kain yang diseret pelan di lantai. Lalu bau anyir darah yang datang tiba-tiba, menyusup lewat celah-celah pintu dan ventilasi. Bu Yanti sering terbangun dengan peluh dingin, lalu memeluk Riko erat-erat. Ia tidak berani mengatakan apa-apa. Tapi tubuhnya semakin lemas. Wajahnya makin pucat, dan terkadang kulitnya menghitam di bagian leher dan tangan seperti habis terbakar matahari, padahal ia jarang keluar rumah. Puncaknya terjadi suatu malam saat mereka kedatangan pelayan baru, seorang gadis muda bernama Sari. Ia baru bekerja seminggu,
pengganti pelayan lama yang tiba-tiba berhenti tanpa pamit. Sari dikenal rajin dan sopan. Tapi malam itu, ketika sedang membersihkan meja-meja usai warung tutup, ia tiba-tiba menjerit keras. Jeritannya menusuk langit malam, memecah kesunyian seperti pisau menghujam gendang telinga. Pak Seno dan Bu Yanti berlari ke arah suara dan mendapati Sari merangkak mundur di lantai dapur. Matanya melotot, tubuhnya kejang, mulutnya komat kami tak jelas. Di sana. Di sana. Dia lihat aku. Dia dekat banget. Dia tanpa kepala, teriak Sari sambil menunjuk ke sudut dapur. Tak ada siapapun di sana. Hanya tembok kosong dan bayangan tiang jemuran. Tapi napas Pak Seno tercekat. Ia tahu sudut itu. Di baliknya, hanya satu ruangan kecil. Ruangan yang kini selalu ia kunci rapat. Ruangan tempat ia menyimpan baskom kecil dan kain kafan kotor. Sari mendadak terdiam. Mulutnya terbuka, lidahnya terjulur, matanya putih. Tubuhnya terjatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk keras. Pak Seno berlari menghampiri, mencoba mengguncangnya. Tapi terlambat. Lidah Sari membiru, tubuhnya dingin. Ia mati di tempat, hanya berselang detik setelah menyebut tanpa kepala. Kematian Sari tidak dilaporkan ke polisi. Pak Seno berbohong pada warga, katanya gadis itu punya riwayat jantung lemah. Ia dibungkus kain dan dikubur malam itu juga, diam-diam, hanya ditemani 2 pelayan dan 1 tetangga dekat yang diberi amplop tebal. Tapi sejak kejadian itu, suasana rumah semakin mencekam. Tiap malam, lampu-lampu di lorong berkedip sendiri. Air keran kadang mengalir sendiri, meninggalkan jejak merah seperti darah di lantai kamar mandi. Bau amis makin pekat, menempel di baju dan bantal. Riko makin sering mengurung diri. Ia bicara sendiri, kadang sambil mencakar-cakar tembok kamarnya. Bu Yanti menangis diam-diam tiap malam, suaranya tenggelam dalam suara gesekan dari balik ruang belakang. Pak Seno tahu, ada yang berubah. Tapi ia juga tahu, ini bagian dari perjanjian. Pocong itu bukan sekadar penunggu. Ia penjaga. Dan penjaga haus. Tak bisa puas hanya dengan darah hewan. Di suatu malam Jumat Kliwon, ketika Pak Seno membuka ruang belakang untuk meletakkan darah ayam seperti biasa, ia sempat menoleh ke sudut ruangan. Di sana, sosok itu berdiri. Tinggi, tanpa kepala, bungkus kain kafannya basah oleh darah, dan di bagian dada berdenyut pelan seperti masih hidup. Pak Seno menahan teriakan. Tangannya gemetar saat menaruh baskom darah di lantai. Tapi sebelum ia menutup pintu, ia mendengar suara, bukan bisikan, bukan jeritan, melainkan suara napas kasar yang begitu dekat. Dan ia tahu waktunya hampir habis. Malam itu, angin tak sekadar berhembus, ia merayap seperti bisikan dingin dari liang kubur. Pohon-pohon bambu di belakang rumah Pak Seno kembali bergoyang pelan, meski udara tak benar-benar bergerak. Dari ruang belakang yang gelap, bau kemenyan tua menyeruak tajam, mengalahkan aroma darah ayam yang baru ia letakkan di baskom persembahan. Pak Seno nyaris menutup pintu ketika terdengar suara langkah. Pelan. Berat. Tanpa ragu, namun tanpa niat disembunyikan. Dari balik bayangan, sosok itu muncul. Jubah hitamnya lusuh, rambutnya makin memutih. Matanya menyala kecil dalam gelap, dan suara yang keluar dari mulutnya serak, seperti daun kering digerus batu. Kamu sudah menikmati. Sekarang waktunya membayar lebih. Pak Seno menelan ludah. Ia tahu Ki Tulus tidak datang tanpa alasan. Setiap janji ada batasnya, Seno. Pocong itu lapar. Darah ayam tak cukup lagi. Pak Seno memalingkan wajah, tubuhnya lemas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Bukankah dulu kau bilang, cuma itu yang dia minta? Ki Tulus tersenyum, senyum yang bukan senyum manusia. Kekayaan tidak datang tanpa nyawa. Kini waktunya satu jiwa hidup diserahkan. Sebelum ia mengambil sendiri.
Pak Seno terduduk di lantai, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Siapa yang harus aku berikan? Terserah. Asal masih bernapas. Jawab Ki Tulus datar, sebelum ia melangkah kembali ke gelap. Tak ada petunjuk, tak ada panduan. Hanya ultimatum yang menggantung di udara seperti tali gantung. Sejak malam itu, warung yang semula penuh mulai kehilangan cahaya. Pelanggan perlahan tak datang lagi. Beberapa hanya datang sebentar lalu pergi tanpa menyentuh makanan. Ada yang bilang mencium bau busuk menyengat begitu masuk. Ada yang merasa mual tanpa sebab. Isu kematian Sari, pelayan yang meninggal mendadak, kembali menguat. Ditambah gosip soal Riko yang dikabarkan sering bicara sendiri, serta suara aneh dari rumah Pak Seno tiap malam Jumat Kliwon. Warung itu mulai ditinggalkan. Dan saat rezeki menjauh, tubuh Bu Yanti juga ikut merosot. Wajahnya pucat seperti lilin yang meleleh. Kulitnya mulai menghitam, terutama di bagian tangan dan kaki, seolah terbakar dari dalam. Kadang muncul bintik seperti luka busuk, mengeluarkan bau amis menusuk. Ia lebih banyak terbaring. Nafasnya berat, tubuhnya dingin meski diselimuti. Dokter desa datang sekali, lalu tak pernah kembali. Ini bukan sakit biasa, Pak, ucapnya waktu itu, sebelum buru-buru pamit dengan wajah tegang. Pak Seno makin kalut. Ia mencoba mencari jalan lain, ke dukun lain, ke kiai, ke orang pintar. Tapi tiap kali ia menceritakan sepotong kisah, orang-orang itu menjauh. Tak satu pun berani ikut campur. Setiap malam Jumat Kliwon, ia tetap meletakkan darah ayam di ruang belakang. Tapi ia tahu itu tak cukup. Pocong tanpa kepala kini muncul dalam mimpi, bukan hanya pada Riko, tapi juga dirinya sendiri. Dalam tidurnya, Pak Seno melihat sosok itu duduk di ruang tamu rumahnya. Meski tanpa kepala, ia tahu makhluk itu menatapnya. Napasnya berat, berembus seperti angin mati. Dan di sampingnya, Bu Yanti berbaring dengan tubuh membusuk, dikerubungi lalat. Di siang hari, tubuh Bu Yanti makin parah. Rambutnya rontok, kuku-kukunya menghitam dan copot satu persatu. Ia sering merintih, tapi tidak meminta tolong. Matanya tampak kosong. Seolah ia tahu, ini semua harga yang harus dibayar. Pak Seno mencoba mencari tumbal dengan cara picik. Ia pernah menghampiri gelandangan tua di pinggir jalan kota, menyodorkan uang dan makanan, mengajaknya ke rumah. Tapi begitu sampai di dekat warung, orang itu mendadak muntah darah dan tak pernah sadar lagi, dan meninggal di puskesmas malam itu. Beberapa hari kemudian, suara langkah dan gesekan kain kafan terdengar lebih jelas dari ruang belakang. Kini tak hanya terdengar pada malam Jumat Kliwon, tapi hampir setiap malam. Pocong itu sudah tak sabar. Pak Seno makin jarang tidur. Matanya cekung, tubuhnya kurus. Ia berjalan seperti orang linglung, kadang tertawa sendiri, kadang menangis pelan di dapur warung yang mulai berdebu. Ia masih memasak lele, tapi hanya 1-2 yang terjual. Sisanya dibuang, membusuk bersama nasi basi dan sambal kering. Pada suatu malam, saat menatap wajah Bu Yanti yang nyaris tak bisa dikenali, Pak Seno berbisik lirih, suaranya penuh gemetar. Aku akan cari orangnya. Tapi tolong jangan ambil dia dulu. Tak ada jawaban. Tapi di luar kamar, suara kain kafan menyeret lantai terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Langit malam terus mendung. Udara makin pengap di dalam rumah besar yang semakin terasa kosong, meski luasnya dulu menjadi simbol keberhasilan keluarga Pak Seno. Tapi kini, hanya ada isak lirih, suara napas berat, dan bau busuk yang pelan-pelan menyatu dengan dinding-dinding rumah. Bu Yanti semakin memburuk. Luka-luka hitam di tubuhnya mulai bernanah, dan bau amis darah menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan lalat pun tak sudi lagi mendekat. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak setiap kali bergerak, seperti tulangnya mulai rapuh dimakan kutukan. Pak Seno tak lagi ke warung. Ia hanya duduk di dekat ranjang istrinya, sambil sesekali memegangi kepala sendiri. Tidur pun menjadi kemewahan yang tak ia rasakan lagi. Setiap malam,
Suara seretan kain kafan dan napas berat dari balik dinding belakang semakin jelas. Tak ada yang bisa menenangkan. Bahkan darah ayam yang selalu ia letakkan, kini tak disentuh sama sekali. Pocong itu mulai marah. Lalu datanglah pikiran yang selama ini tak berani ia sentuh, Riko. Riko satu-satunya yang masih hidup dalam rumah itu. Namun ia bukan lagi anak ceria seperti dulu. Sejak Malam Sari meninggal, Riko berubah drastis. Ia sering duduk sendiri di sudut kamar, memeluk lutut sambil menangis pelan. Matanya selalu merah, seolah tak pernah tidur. Ia tak mau makan, tak bicara, dan kadang menggumam sendiri dalam bahasa yang tak dimengerti. Suatu malam, Riko masuk ke kamar Bu Yanti dengan langkah pelan, lalu duduk di lantai, memeluk lutut sambil berkata pelan, "Dia bilang aku harus ikut, Bu." Dia bilang, "Kalau aku ikut ibu bisa sembuh." Bu Yanti yang setengah sadar hanya menatap kosong. Tapi di hatinya, sesuatu terasa retak. Malam berikutnya, Pak Seno duduk sendiri di ruang belakang. Lilin kecil menyala di dekat baskom darah ayam yang nyaris tak disentuh. Di hadapannya, tergantung sehelai kain kafan yang mulai mengering, menyisakan bercak-bercak merah tua di ujungnya. Di sana, dalam diam, ia mulai bicara pada kegelapan. "Kalau aku berikan dia anakku sendiri, apa semua ini akan selesai? Yanti sembuh? Kau berhenti mengganggu kami?" Tak ada jawaban. Tapi angin berhembus pelan, dan pintu belakang berderit sedikit terbuka dengan sendirinya. Itu cukup sebagai isyarat. Keesokan harinya, Pak Seno duduk berdua dengan Bu Yanti. Wajah mereka kusut, tak ada warna. Hanya tatapan hampa dan suara berbisik. "Kalau terus begini, kamu akan mati," bisik Pak Seno. "Kalau Riko tumbal terakhir, mungkin kita bisa selamat." Bu Yanti hanya menatap langit-langit, matanya kosong, tapi tak ada penolakan. Ia tak kuat lagi menanggung rasa sakit. Hatinya hancur, tapi tubuhnya lebih dulu runtuh. Dalam diam, ia mengangguk, seolah menyerah pada keputusan yang tak pernah ingin ia buat sebagai seorang ibu. Hari berikutnya, Pak Seno mulai merencanakan semuanya. Ia menyimpan pakaian putih kecil di kamar belakang. Ia menyiapkan kemenyan, pisau kecil, dan tali pembungkus. Ia bahkan mengatur waktu, malam Jumat Kliwon berikutnya, saat suara dari ruang belakang terdengar paling nyaring. Tapi di hari Kamis malam, sesuatu terjadi. Riko, yang sedari sore mengurung diri di kamar, mendadak keluar menjelang tengah malam. Ia berjalan pelan menyusuri lorong rumah, memeluk boneka kayu kecil pemberian almarhum kakeknya. Langkahnya tanpa suara, matanya menatap lurus. Ia membuka pintu ruang belakang, dan berdiri di ambang pintu. Di sanalah, ia melihatnya, pocong tanpa kepala berdiri menghadap dinding. Tubuhnya tinggi dan bergetar, kain kafannya basah, merah, dan seolah hidup. Dan meski tanpa kepala, Riko tahu makhluk itu menoleh padanya. Dan saat itu, Riko tidak menjerit. Ia hanya berbalik, melangkah pelan ke arah dapur, membuka lemari tempat pisau-pisau diletakkan. Tangannya tenang, wajahnya kosong. Ia menulis sesuatu di secari kertas, lalu melangkah ke kamar mandi di ujung lorong. Pagi harinya, Pak Seno menemukan tubuh anaknya terbujur di lantai kamar mandi. Darah mengalir deras dari pergelangan tangannya. Pisau tergeletak tak jauh. Wajah Riko pucat, tapi tenang. Tangannya masih menggenggam surat kecil, hanya berisi 3 kalimat. "Maaf, Ayah. Aku sudah lihat dia. Aku tahu aku tumbalnya. Aku nggak mau kau yang bunuh aku." Pak Seno berteriak seperti orang gila. Ia memeluk tubuh anaknya, mengguncangnya berkali-kali. Tapi nyawa Riko telah hilang. Mata itu tak akan menatapnya lagi. Dan yang paling menyakitkan, Riko tahu. Anak itu tahu semuanya. Ia tahu niat ayahnya. Di ruang belakang, suara tawa pelan terdengar, menyerupai dengus napas dari sesuatu yang tak punya mulut. Dan di saat itulah, Pak Seno sadar, bahkan saat ia mencoba menjadi tuan dalam perjanjian ini,
ia tetap hanyalah pion. Sejak kematian Riko, rumah megah milik Pak Seno berubah menjadi rumah duka yang tak pernah selesai berduka. Langit di atas rumah itu seolah lebih sering mendung, bahkan ketika desa lainnya masih disinari matahari. Warung pecel lele yang dulu jadi pusat keramaian, kini hanya bangunan kosong berdebu. Meja-meja ditutupi kain plastik lusuh, kursi-kursi reot dibiarkan bertumpuk di pojok. Di bagian dapur, belatung mengerumuni sisa sambal basi yang tertinggal dicobek. Orang-orang sudah tak berani mendekat. Mereka tak lagi berani menyebut nama Pak Seno dengan lantang. Setiap yang melewati warung itu, akan mempercepat langkah sambil menundukkan kepala. Sebab mereka tahu, sejak Riko ditemukan bunuh diri, warung itu tak hanya ditinggal manusia, tapi juga dihuni sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa orang bercerita, dengan suara pelan, nyaris berbisik, bahwa setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara kursi diseret dari dalam warung. Ada pula yang mengaku melihat bayangan tinggi melintas di balik jendela, meski tempat itu sudah lama terkunci. Namun horor sejati terjadi di rumah Pak Seno sendiri. Setelah kematian Riko, pocong tanpa kepala tak lagi hanya muncul dalam mimpi. Ia menampakkan diri, nyata, di dalam rumah, dengan kehadiran yang tak bisa diingkari. Di ruang tengah, kadang ditemukan jejak-jejak kaki, berat dan dalam, menekan ubin seperti diinjak oleh tubuh yang basah dan berat. Jejak itu dipenuhi lumpur dan tanah merah seperti dari liang kubur. Di beberapa tempat, ada bercak darah segar yang mengering, membentuk pola aneh. Seolah sesuatu berjalan bolak-balik mencari. Bu Yanti makin membusuk. Bukan sekadar sakit lagi. Daging di kakinya mulai mengelupas, kulitnya melepuh tanpa sebab. Bau tubuhnya menusuk tajam, tak tertahankan. Setiap orang yang menjenguk, meski hanya beberapa menit, pulang dengan pusing, mual, bahkan muntah-muntah. Ada yang mimpi buruk selama seminggu penuh. Ada pula yang mendadak demam tinggi tanpa sebab. Bu Yanti tak bisa bicara lagi. Lidahnya membengkak, dan matanya seringkali memutih, seperti kesurupan. Ia hanya bisa berbaring, bernapas pelan, dikelilingi lalat dan ulat yang muncul dari luka-lukanya sendiri. Dan Pak Seno, makin tenggelam dalam kegilaan. Ia sering ditemukan duduk di ruang tamu, menatap tembok kosong berjam-jam. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis sambil menggenggam kain kafan yang sudah compang-camping. Dalam satu malam, ia bisa berubah menjadi manusia yang bukan dirinya, melolong seperti binatang, mencakar-cakar dinding, bahkan pernah menggigit pelayan tua yang sesekali datang memberi makan. Orang-orang bilang, Pak Seno kerasukan. Tapi bukan satu, melainkan berganti-ganti. Kadang suaranya serak seperti nenek tua. Kadang berat dan dalam seperti pria raksasa. Kadang pula, seperti suara Riko sendiri, memanggil-manggil ibunya. Pernah, di suatu malam, seorang ustaz berani datang untuk membacakan doa. Baru beberapa ayat dilantunkan, tubuh Pak Seno mendadak melayang beberapa sentimeter dari kursi, lalu terlempar keras ke dinding. Ia bangkit dengan mata melotot, menggeram, dan meneriakkan satu kalimat yang membuat semua orang lari ketakutan. Aku belum dapat kepala baru. Setelah malam itu, tak ada satupun yang berani menyentuh rumah itu lagi. Tiang listrik di depan rumah Pak Seno tiba-tiba roboh. Anjing-anjing liar sering menggonggong ke arah jendela, lalu melolong tanpa henti sampai pagi. Burung-burung enggan terbang melintas di atasnya. Bahkan kupu-kupu dan serangga malam menghindari cahaya lampu rumah itu, seolah tahu ada kematian yang menunggu di dalamnya. Orang-orang hanya bisa berdoa dari jauh. Mereka tak tahu bagaimana harus membantu, dan tak ingin turut terseret ke dalam kegelapan yang kini menelan keluarga itu. Dan malam-malam terus berlalu. Pak Seno kini tak lagi seperti manusia. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung dan merah, rambutnya mulai memutih. Ia berjalan merangkak di lorong rumah seperti binatang. Kadang menghisap darah ayam mentah langsung dari baskom, kadang bicara pada bayangan. Maaf, aku nggak bisa. Aku udah kasih semuanya. Anakku, istriku. Apalagi yang kau mau? Tak ada jawaban dari gelap. Tapi dari pojok rumah,
muncul bau busuk menyengat, lebih tajam dari kematian. Dan di cermin tua dekat tangga, samar-samar terlihat bayangan pocong berdiri di belakang Pak Seno. Tak bergerak, tak bersuara, tapi menatap. Dan Pak Seno pun hanya bisa menangis. Menangis sampai tubuhnya gemetar, mulutnya mengucap istighfar, bersambung jeritan tak berujung. Ampun, 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 tolong, cukupkan, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi. Tapi malam tak pernah mendengar. Dan pocong itu belum puas. Rumah besar di ujung desa itu kini benar-benar menjadi bangunan mati. Tak ada satupun yang berani mendekat, apalagi mengetuk pintunya. Semua orang tahu, siapapun yang masuk, tak akan keluar dalam keadaan yang sama. Kalau bukan pikiran yang rusak, ya tubuh yang tak utuh. Malam itu, Jumat Kliwon. Langit tertutup mendung kelabu pekat. Angin berembus kencang, membuat pohon-pohon pisang di halaman Pak Seno meliuk seperti menahan jeritan. Di dalam rumah, Pak Seno duduk memeluk lutut di sudut ruang tamu. Tubuhnya tinggal tulang terbungkus kulit. Wajahnya cekung, penuh luka goresan yang belum sembuh. Di depannya, lampu redup berkelip-kelip, seperti takut untuk menyala sepenuhnya. Bu Yanti terbaring di kamarnya, tubuhnya dibalut selimut kotor yang sudah lama tak diganti. Tapi tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dari sela-sela selimut, tubuhnya menghitam dan mulai membusuk, bahkan sebelum nyawanya lepas. Lalat-lalat beterbangan di sekitar luka bernanah, dan ulat-ulat kecil merayap di antara pori-pori kulit yang mulai terkelupas. Bu Yanti sudah tak bisa bicara. Matanya terbuka, tapi tak melihat. Hanya napas pelan, seperti bisikan maut yang menunggu saatnya. Pak Seno tahu waktunya sudah dekat. Selama seminggu terakhir, ia tak lagi memberi darah ayam. Bukan karena lupa, tapi karena putus asa. Ia tahu, semua sudah tak berguna. Ia sudah memberi anaknya. Ia sudah kehilangan segalanya. Tapi makhluk itu, tak pernah puas. Dan benar saja. Tepat tengah malam, suara itu datang lagi. Srek, srek, srek. Suara kain kafan diseret dari ruang belakang. Kali ini lebih berat. Lebih nyata. Lebih dekat. Pak Seno tak sanggup berdiri. Kakinya lemas. Ia hanya bisa menatap ke arah lorong gelap yang mengarah ke ruang itu. Di sanalah, perlahan, sosok tinggi itu muncul. Bungkus kain putihnya sudah tak lagi putih, melainkan merah tua, kecoklatan, seperti dilumuri darah dan tanah kubur. Tapi yang paling mengerikan, tentu saja, tak ada kepala. Lehernya menganga, seperti bekas potongan lama yang terus berdarah. Dari lubang itu, keluar asap tipis dan bau amis tajam, menusuk hingga ke perut. Sosok itu berdiri tegak, meski tanpa kepala. Dan entah bagaimana, Pak Seno bisa merasakan, ia sedang menatapnya. Tangis Pak Seno pecah. Ia merangkak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ampun, aku mohon, cukup, aku sudah kasih segalanya. Tapi makhluk itu tak menjawab. Tak bergerak. Hanya berdiri, dan perlahan-lahan, mengangkat tangan kirinya yang gemetar. Dari balik kain, muncul sebilah pisau berkarat, pisau yang dulu pernah Pak Seno gunakan untuk menyembelih ayam hitam. Pisau yang sama ia siapkan, untuk Riko. Dan malam itu, pisau itu kembali dipakai. Tetangga yang tinggal 2 rumah dari kediaman Pak Seno, mengaku mendengar jeritan panjang, jeritan yang tak seperti manusia. Seolah dicabik-cabik perlahan sambil tetap hidup. Jeritan itu hanya terdengar 1 kali, lalu hening total, seperti dunia berhenti bernapas. Pagi harinya, warga menemukan pintu depan rumah Pak Seno terbuka sedikit. Tak ada yang berani masuk. Tapi bau busuk menusuk hidung hingga ke jalan. Setelah musyawarah dan didampingi perangkat desa, 3 orang nekat masuk ke dalam. Dan apa yang mereka temukan? Menyalakan kembali teror yang selama ini berusaha dilupakan. Pak Seno tergeletak di ruang tamu. Tubuhnya telentang, bajunya tercabik. Darah menyemprot ke dinding dan lantai,
membentuk pola tak beraturan seperti lukisan setan. Kepalanya tak ada. Hilang. Dipotong rapi, seperti dikuliti dengan teliti. Namun anehnya, tak ditemukan kepalanya dimanapun dalam rumah itu. Wajahnya, yang dahulu ramah dan penuh senyum saat melayani pelanggan, kini hanya menyisakan tubuh kosong dan leher menganga yang masih segar, seperti baru dipotong beberapa menit lalu. Di lantai dekat tubuhnya, ada baskom tua, yang dulu digunakan untuk darah ayam, kini terisi penuh dengan darah manusia segar. Dan di sisi lain ruang tamu, ditemukan jejak kaki basah dari tanah kuburan, berujung di sebuah cermin besar yang retak. Sementara itu, di kamar belakang, Bu Yanti ditemukan masih bernapas. Namun tubuhnya tak lebih baik dari mayat. Kulitnya penuh ulat, wajahnya dipenuhi luka terbuka, dan aroma busuk dari tubuhnya membuat salah satu petugas pingsan di tempat. Beberapa jam setelah ditemukan, ia mengembuskan napas terakhir dengan suara mengerang seperti dari dasar tenggorokan. Dan ketika ia mati, matanya tetap terbuka, menatap ke arah pintu kamar, seolah melihat seseorang berdiri di sana. Setelah kematian mengenaskan Pak Seno dan Bu Yanti, rumah megah mereka berubah menjadi puing sepi yang ditinggalkan waktu. Tak ada lagi suara tawa pelanggan, deru motor pengantar bahan makanan, atau kepulan asap dari wajan penggorengan lele di dapur warung. Yang tersisa hanya keheningan mencekam, seperti bangunan itu sedang menahan napas panjang. Warung pecel lele yang dulu berjaya, kini hancur. Atapnya roboh disapu angin. Tembok-temboknya ditumbuhi lumut dan rumput liar yang menjalar liar hingga ke meja kasir. Sisa sambal dan minyak goreng basi masih mengering di lantai dapur. Di pojok warung, sebuah cobek batu pecah dua seperti dibelah dari dalam. Meja dan kursi berantakan, terbalik seperti sempat digunakan dalam pelarian. Tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi membongkar. "Jangan disentuh, nanti dibawa ikut," bisik warga pada siapapun yang baru mendengar kisahnya. Rumah besar di belakang warung itu lebih mengerikan lagi. Dinding-dindingnya yang dulu bersih dan berlapis cat mahal, kini mengelupas. Lumut tumbuh hingga langit-langit. Jendela kaca retak-retak, dan dari luar, terlihat tirai bergerak sendiri meski tak ada angin. Warga desa menjauhi jalan kecil di depan rumah itu. Bahkan anak-anak yang dulunya suka bermain sepeda di sana, kini tak lagi berani melintas. Bukan karena mereka dilarang, tetapi karena mereka tahu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan menetap di dalamnya. Tangisan kadang terdengar dari balik pagar. Suara lirih, seperti anak kecil yang ketakutan. Kadang disusul suara wanita mengerang, terdengar seperti penderitaan yang panjang dan putus asa. Ada juga suara langkah berat di malam buta, diseret pelan-pelan, lalu berhenti tepat di belakang seseorang. Namun saat menoleh, tak ada siapapun. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Yang paling membuat bulu kuduk warga berdiri adalah penampakan yang perlahan mulai jadi cerita turun-temurun. Pocong tanpa kepala. Bukan hanya cerita di mimpi atau kabar burung yang tak jelas, tapi sosok itu benar-benar terlihat. Berkali-kali. Oleh orang berbeda. Pada malam yang berbeda. Ia muncul tiba-tiba di halaman rumah, berdiri diam, bungkus kafannya berlumuran darah, dan tubuhnya tinggi menjulang hingga nyaris menyentuh atap teras. Meski tanpa kepala, sosok itu selalu seolah sedang menatap, mengawasi. Suatu malam Jumat Kliwon, seorang pemuda desa bernama Dika, nekat melewati rumah itu karena terlambat pulang dari ladang. Ia berjalan cepat sambil menunduk, berharap tak menarik perhatian apapun. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara berat seperti seseorang menyeret karung basah. Ketika ia menoleh, ia melihatnya, pocong tanpa kepala berdiri di tengah jalan, hanya 2 meter di depannya. Tanpa suara. Tanpa gerakan. Tapi Dika mencium bau amis darah yang luar biasa menyengat. Ketika ia mencoba mundur, sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Telunjuknya menunjuk langsung ke wajah Dika. Dika pingsan di tempat. Ia ditemukan pagi harinya, butuh 3 hari sebelum ia bisa bicara, dan sejak saat itu, Dika memilih tidak pernah melewati jalan itu lagi, bahkan di siang hari. Sejak kejadian itu, warga mulai percaya bahwa pocong itu belum puas.
Mereka percaya, makhluk itu masih mencari kepala baru, mencari pengganti dari janji yang telah dikhianati. Karena Pak Seno, meski sudah mati, tak pernah benar-benar memenuhi kontraknya. Ki Tulus, sang dukun tua, tak pernah terlihat lagi. Ada yang bilang ia ikut mati, dibawa makhluk yang ia bantu bangkitkan. Ada pula yang percaya Ki Tulus kabur ke gunung, menjauh dari semua manusia, karena takut jadi korban berikutnya. Yang pasti, sejak itu, rumah Pak Seno tak pernah disewakan, tak pernah dibongkar. Bahkan pemerintah desa pun membiarkannya terbengkalai, tak dimasukkan dalam daftar pajak, tak disentuh dalam proyek pembangunan. Rumah itu dianggap di luar peta manusia. Waktu berjalan, tahun berganti. Tapi cerita tentang rumah itu tetap hidup. Anak-anak tumbuh dengan larangan dari orang tua mereka, jangan main dekat rumah lele berdarah. Para pendatang yang lewat sering heran melihat satu bangunan besar ditinggalkan, lalu terdiam saat warga menolak menjelaskan alasannya. Beberapa YouTuber horor pernah mencoba mengeksplorasi rumah itu. 1-2 video berhasil diunggah, tapi isinya buram dan dipenuhi gangguan suara. Salah satu videografer mengaku mimpi didatangi pocong yang berbicara tanpa mulut, menyuruhnya hapus semua. Dan sejak itu, tak ada lagi yang berani meliput. Kini, rumah itu hanya menunggu. Menunggu korban baru. Menunggu seseorang yang cukup nekat, atau cukup bodoh, untuk datang dan mencoba membuka pintu depan yang sudah lama berkarat. Dan konon, di tiap malam Jumat Kliwon, pocong tanpa kepala masih berkeliaran di sekitar rumah. Mencari kepala. Menagih janji yang belum lunas. N.